Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tika Panjuwati dan teman saya Dewi Santika Risti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakaian laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Nah, bisa dilihat berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Tanggung jawab manajemen, tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar merupakan tanggung jawab seorang manajemen. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajiban penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Apabila manajemen tetap dengan pendirian dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian atau pengunduran diri dari penugasan tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk yang pertama adalah memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua adalah melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Salah saji yang material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan. Sulit mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas telah dipenuhi. Kapasitas yang layak. Standar auditing menyatakan kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep kepastian yang layak bukan yang absolut mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi garansi atau penjamin atas kebenaran laporan keuangan. Jadi, audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dapat saja gagal mendeteksi salah saji yang material. Kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Contohnya adalah kesalahan perhitungan harga dikalikan dengan kuantitas pada faktur penjualan dan salah melihat bahan baku yang lama dalam menentukan nilai persediaan dengan metode yang terendah antara harga perolehan atau harga pasar. Kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Kecurangan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah misapropriasi aset, yang biasanya disebut dengan penyalahgunaan atau kecurangan karyawan. Contohnya adalah pengambilan kas oleh klek pada saat penjualan yang curang dan tidak memasukkannya ke dalam register kas. Yang kedua adalah pelaporan keuangan yang curang. Nah, seringkali disebut dengan kecurangan manajemen. Contohnya adalah dengan sengaja melebihkan sajian penjualan menjelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional terdiri dari dua komponen utama, yaitu questioning mind dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Ada beberapa unsur skeptisisme profesional, yaitu meliputi questioning mindset, penundaan keputusan, selanjutnya adalah pencarian pengetahuan, pemahaman interpersonal, otonomi, dan self-esteem. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Para auditor menghabiskan sebagian besar waktu untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendeteksi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manajemen maupun oleh karyawan. Auditor menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari berbagai hal, seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman, dan aplikasi standar akuntansi serta pengistisar dan deskripsi yang tidak benar. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Standar auditing tidak membedakan antara tanggung jawab auditor untuk mencari kekeliruan dan kecurangan. Auditor harus memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan telah bebas dari salah saji yang material. Kecurangan lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan. Kesulitan mendeteksi ini tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit secara layak guna mendeteksi salah saji yang material, baik disebabkan kekeliruan atau kecurangan.
Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Dalam memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, auditor mempertimbangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang berlaku. Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji yang material akibat kegagalan mematuhi undang-undang dan regulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah banyak undang-undang dan regulasi terkait dengan aspek operasi bisnis dan biasanya tidak mempengaruhi laporan keuangan, tidak terdeteksi oleh sistem informasi klien berkaitan dengan pelaporan kegiatan. Yang kedua adalah ketidakpatuhan melibatkan tindakan menyembunyikan seperti kolusi, pemalsuan, tidak mencatat transaksi secara sengaja, manajemen mengesampingkan pengendalian atau mispresentasi yang disengaja oleh auditor. Yang terakhir adalah apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan akan ditentukan oleh hukum seperti oleh pengadilan. Siklus laporan keuangan audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen atau komponen yang lebih kecil. Pembagian ini membuat lebih mudah dikelola dan membantu pembebanan tugas kepada setiap anggota tim audit. Contohnya adalah sebagian besar audit memperlakukan aktivitas tetap dan wesel bayar sebagai segmen yang berbeda. Setiap segmen audit secara terpisah tetapi bukan atas dasar yang benar-benar independen. Sebagai contohnya, audit atas aktivitas tetap dapat mengungkapkan adanya wesel bayar yang belum tercatat setelah audit atas setiap segmen ini selesai, termasuk keterkaitannya dengan segmen lainnya. Hasilnya lalu digabungkan dan kesimpulan tentang laporan keuangan tersebut secara keseluruhan dapat diperoleh. Pendekatan siklus untuk mengsegmentasi audit. Nah, bisa dilihat ya pada gambar tersebut. Pendekatan siklus adalah cara umum untuk membagi audit dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas, transaksi, dan saldo akun dalam segmen yang sama. Contohnya adalah penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan penyisihan. Piutang tak tertagih adalah 4 kelas transaksi yang menyebabkan piutang usaha meningkat atau menurun. Semua pos tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, transaksi penggajian, dan gaji akrual merupakan bagian dari siklus penggajian dan personalia. Berikut adalah gambar dari hubungan antara berbagai siklus. Hubungan antara berbagai siklus pada gambar tadi adalah mengilustrasikan hubungan antara 5 siklus dan kas umum. Perhatikan bahwa siklus-siklus tidak memiliki titik awal dan titik akhir kecuali pada disposisi awal dan akhir perusahaan. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal yang umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, dan barang serta jasa yang berkaitan guna membuat persediaan atau siklus akuisisi dan pembayaran. Kas digunakan untuk memperoleh tenaga kerja atau siklus penggajian dan personalia. Akuisisi dan pembayaran serta pembayaran upah dan personalia memiliki sifat yang sama, namun fungsinya cukup berbeda, yaitu untuk melakukan pemisahan atas dua siklus. Hasil gabungan dari kedua siklus adalah persediaan atau siklus persediaan dan pergudangan. Pada titik berikutnya, persediaan dijual dan menghasilkan penagihan serta pemerolehan kas atau siklus penjualan dan penagihan. Nah, selanjutnya adalah kas yang dihasilkan digunakan untuk membayar dividen dan bunga atau membiayai peluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus. Pada perusahaan jasa, siklus saling berkaitan dengan cara yang hampir sama, di mana terdapat penagihan dan pemerolehan kas meskipun tidak ada persediaan. Siklus transaksi merupakan cara yang penting untuk menata audit. Para auditor memperlakukan setiap siklus secara terpisah selama proses audit. Audit harus mempertimbangkan keterkaitan di antara siklus-siklus. Biasanya memperlakukan siklus secara independen sampai ke batas praktis dalam rangka mengelola audit yang rumit secara efektif. Ya, selanjutnya menetapkan tujuan pengauditan. Di sini ada 3 tujuan pengaudit, yaitu yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi retur serta pengurangan harga penjualan. Lalu yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di sini contohnya yaitu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Lalu yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Contohnya, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha serta wesel bayar. Masuk ke asersi manajemen. Asersi manajemen di sini yaitu representasi
yang tersirat oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Nah, asesmen manajemen ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Asesmen ini juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, asesmen tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asesmen tentang saldo akun pada akhir periode. Lalu yang ketiga, asesmen tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada kategori asersi dari asersi manajemen yang tadi 3 kategori. Yang pertama ada kategori dari asersi mengenai kelompok transaksi dan kejadian. Nah, yang pertama ada keterjadian, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada akurasi, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada pisah batas. Lalu kategori yang kedua yaitu asersi mengenai saldo akun. Yaitu yang pertama keberadaan, yang kedua kelengkapan, yang ketiga penilaian dan alokasi, yang keempat ada hak dan kewajiban. Lalu yang terakhir ada kategori asersi mengenai penyajian dan pengungkapan, yaitu yang pertama keterjadian dan hak kewajiban, lalu yang kedua kelengkapan, yang ketiga akurasi dan penilaian, yang keempat ada klasifikasi dan pemahaman. Kemudian ada tujuan umum audit terkait dengan saldo dan tujuan khusus audit terkait dengan saldo. Nah, tujuan umumnya itu ada 8. Yang pertama, eksistensi, yang kedua kelengkapan, yang ketiga keakuratan, yang keempat klasifikasi, yang kelima ada cutoff, yang keenam ada hubungan yang rinci, yang ketujuh ada nilai yang dapat direalisasi, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban. Lalu tujuan khususnya yaitu terkait saldo dari setiap saldo akun pada laporan keuangan dapat dikembangkan. Lanjut ke tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan ini menghubungkan 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dengan asersi manajemen dan atas penyajian dan pengungkapan. Nah, lanjutnya ada suatu kasus yaitu mengenai asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian pengungkapan yang diterapkan pada wesel bayar. Nah, ini pada Facebook Hardware CEO. Dapat dibaca sendiri, nanti di pause untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Jadi saya skip saja. Nah, nextnya di sini kita ada pertanyaan yaitu bagaimana memenuhi tujuan dari tujuan audit itu sendiri. Nah, jawabannya auditor harus memperoleh bukti audit yang mencakupi guna mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, audit di sini harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Dengan cara auditor mengikuti suatu proses audit tersebut. Selanjutnya ada 4 fase audit laporan keuangan. Fase pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase pertama ini berguna untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, lalu memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Lalu yang ketiga, menilai resiko salah saji yang material. Nah, masuk ke fase kedua yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Ini berguna untuk menguji keefektifan pengendalian dengan menguji sampel dan melakukan verifikasi pencatatan transaksi. Lalu masuk ke fase ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Ini berguna untuk prosedur analisis yang menggunakan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal.
Lalu untuk pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Masuk ke fase yang keempat, yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Ini berguna apabila audit telah selesai dilakukan, maka akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.